Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang Ibu Bapak di kegiatan pada pagi hari ini dalam kegiatan Diseminasi Budaya Positif di SMK Negeri 1 Singaraja. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas berkat beliau kita bisa berkumpul di pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Mira. Adapun susunan kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama berupa pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik Ibu Bapak yang berbahagia, kegiatan kita mulai, di mana kegiatan pembukaan sudah kita lewati, kita lanjutkan dengan berdoa. Mohon izin agar kegiatan pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk berdoa saya pandu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan ke acara ketiga, yaitu penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif oleh Ibu Mira. Untuk Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Win atas waktunya. Om Swastiastu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sebelumnya sudah bersedia untuk hadir pada kegiatan ini mengenai diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas ya dari calon guru penggerak angkatan ke-10. Perkenalkan, saya Komang Mira Trisetiani, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMK Negeri 1 Singaraja. Nah, sebelum kita mulai ke pemaparan materi Bapak Ibu, saya ingin kita biar lebih semangat ya. Masih ingat ya, yel-yel semangat pagi SMK 1 Singaraja? Ya, saya ingin dengar semangatnya Bapak Ibu di sini. Untuk jika saya mengatakan semangat pagi, jawabnya apa? Pagi, SMK bisa jaya. Lebih keras lagi ya, saya ulang. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, SMK bisa jaya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bisa kita mulai ya. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan ya, memaparkan mengenai budaya positif. Nah, sebelum saya ke materi, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu mengenai budaya positif? Apa sih budaya positif itu Bapak Ibu? Oh, kebiasaan bagus, baik Bu Ayu. Ya, yang namanya budaya itu kebiasaan. Positif itu yang baik-baik dan yang bagus-bagus ya. Kalau yang kita pikirkan, ya benar sekali ya. Jadi kebiasaan yang harus kita lakukan yang baik-baik, Bapak Ibu. Nah, adapun materi yang akan kita paparkan pada hari ini, Bapak Ibu, terdiri dari 5 materi. Yang pertama ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum kita ke materi ini, saya ingin tahu dulu pemahaman Bapak Ibu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pernah mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi? Pernah dengar? Pernah ya, pasti pernah. Nah, pembelajaran yang dengan paradigma baru ini harus pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di antara Bapak Ibu masih ada nggak pembelajaran yang berpusat pada guru? Sudah tidak? Oke, bagus sekali ya. Kalau kita masih berpatokan dengan pembelajaran mode lama ya, yang dimana guru adalah segalanya, guru adalah sumber dari informasi, itu sudah salah ya, karena menurut Ki Hajar Dewantara dengan paradigma yang baru bahwa pembelajaran saat ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa.
Nah, sehingga nanti bisa terwujud Bapak Ibu profil belajar Pancasila. Masih ingat apa saja Bapak Ibu? Profil belajar Pancasila? Iya, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ya, bagus ya. Masih ingat semuanya? Nah, Bapak Ibu, di sini akan kita kaitkan dengan pembelajaran disiplin positif. Apa yang Ibu pikirkan dari kata disiplin? Kalau mendengar kata disiplin, apa yang terbenak di pikiran Bapak Ibu? Tepat waktu, oke. Apa lagi? Tanggung jawab, apa lagi? Taat aturan, oke, bagus sekali. Wahyu, ada lagi? Tidak menunda waktu, baik. Semua yang Bapak Ibu sampaikan tadi adalah berkaitan dengan kata disiplin. Benar sekali Bapak Ibu. Disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri kita, ya, agar apa yang kita lakukan itu tidak kita sertai dengan imbalan, penghargaan, maupun kita takut melakukan hal itu karena adanya ancaman ataupun hukuman. Ya, jadi memang benar-benar harus sadar, kesadaran dari dalam diri kita sendiri, ya. Begitu juga dengan siswa Bapak Ibu. Inilah yang harus kita praktekkan, bagaimana nanti agar siswa mampu melakukan disiplin positif ini dari dalam dirinya, bukan karena penghargaan yang kita berikan ataupun hukuman yang mereka takuti nanti. Ya, karena kita mungkin kebanyakan dari kita selalu apa-apa kita selalu menayangkan hukuman, ancaman kepada peserta didik kita sehingga mereka merasa takut untuk melakukan sesuatu. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah ini tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Nah, kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Apa kebutuhan yang paling mendasar dari kita selama hidup? Makan, oke. Apa lagi? Tempat tinggal, oke. Apa lagi? Pakaian. Nah, apa yang sudah Ibu sampaikan, Bapak Ibu sampaikan tadi, itu merupakan salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya ada di sini Bapak Ibu. Apa kira-kira yang Ibu sampaikan tadi? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, ini merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi kita sebagai manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, ada kebebasan dan juga ada kesenangan. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu di sini ya. Kalau kebutuhan untuk bertahan hidup itu yang seperti Bapak Ibu sampaikan tadi, ada kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kalau cinta kasih dan sayang, pernah nggak Bapak Ibu merasa siswa Bapak Ibu itu mencari perhatian lebih? Ketika kita mengajar, dia kayaknya cari perhatian, ribut sama temennya, godain temennya. Nah, itu berarti dia kebutuhan akan kasih sayangnya itu tidak terpenuhi, entah itu di lingkungan keluarganya ataupun lingkungan sekitarnya atau pertemanannya. Seperti itu. Kemudian ada penguasaan Bapak Ibu. Nah, di sini berkaitan dengan kemampuan, potensi diri, kemudian prestasi yang ditonjolkan. Ketika kita punya itu masuk ke dalam kebutuhan akan penguasaan kita. Ketika siswa berprestasi, berarti penguasaannya dia sudah terpenuhi. Ketika anak didik kita belum maksimal dalam menerima pembelajaran kita di kelas, berarti ada kebutuhan penguasaannya yang belum terpenuhi. Inilah yang harus kita gali Bapak Ibu.
Ya, setiap permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik pasti ada alasannya. Tidak semena-mena itu berarti dia salah. Ya. Kemudian ada kebebasan. Nah, ini yang sering kita temukan pada diri peserta didik. Mereka ingin bebas. Ya, ketika nggak ada guru ngajar, bebas. Bahagia nggak mereka? Bahagia, karena mereka paling senang dengan kebebasan. Berarti itu artinya kebutuhan akan kebebasan mereka di lingkungan, entah di sekitar mereka, itu belum terpenuhi. Sehingga ia mencari kebebasan ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan Bapak Ibu. Apa yang bikin Bapak Ibu senang? Dapat THR, gaji masuk rekening, ya enggak? Ya, TPG cair. Nah, apa yang kira-kira membuat peserta didik kita senang Bapak Ibu? Pulang lebih awal. Oke, apalagi kira-kira? Gurunya nggak masuk, ya nggak mungkin nggak ada siswa yang senang. Ya, pasti dia merasa yes, nggak belajar. Nah, itu berarti ada kebutuhan akan kesenangan mereka yang tidak terpenuhi, entah itu di lingkungan keluarganya atau lingkungan sekitar pertemanannya. Makanya dia mencari kesenangan akan kondisi yang ada di kelas, seperti itu. Ya, jadi itulah yang harus kita cari tahu, apa alasan dibalik semua yang mereka lakukan, ya. Baik, untuk selanjutnya, nah, ya. Tadi saya sudah jelaskan sedikit, sekarang giliran Bapak Ibu. Coba perhatikan slide saya yang ada di depan Bapak Ibu. Di sana ada 2 kasus. Coba baca kasus yang pertama. Kira-kira apa? Masuk ke kebutuhan yang mana? Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja? Apa kira-kira? Bu Ayu, apa Bu Ayu? Kebebasan. Oke, benar kira-kira? Iya. Mereka ingin bebas, tidak ingin dikekang, tidak ingin mendengarkan penjelasan dari guru. Mereka ingin hal yang lain Bapak Ibu. Itu artinya peserta didik yang Bapak Ibu ajar tidak suka dengan metode ceramah yang Bapak Ibu berikan. Ayo, cara lain gimana caranya agar mereka merasa nyaman belajar di kelas. Jadi itu yang harus kita cari. Ya. Kemudian kasus yang kedua Bapak Ibu, aku merasa bangga nih dan keren. Apa? Oke, penguasaan Bu Ketua, terima kasih ya. Nah, di sini dari penguasaan berarti Bapak Ibu sudah paham ya, ketika kita merasa bisa, merasa bangga dengan atas pencapaian kita, itu berarti kebutuhan akan penguasaan kita sudah terpenuhi. Baik. Kita lanjutkan ke kasus selanjutnya Bapak Ibu. Kasus yang ketiga. Menyetir mobil itu seru. Apa kira-kira? Kesenangan. Baik, ya berarti sudah paham ya. Berarti ketika kamu merasa, oh saya suka loh nyetir mobil, seru ternyata. Nah, itu berarti kamu merasa senang. Bapak Ibu merasa senang ada di sana ya. Nah, kasus yang terakhir Bapak Ibu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Kok nggak diperhatiin ya? Kira-kira apa? Iya, berarti kebutuhan akan cinta kasih sayang dari siswa tersebut tidak terpenuhi. Dia ingin diperhatikan Bapak Ibu. Ya, ketika dia baru potong rambut, kemarin ditegur, kamu potong rambut. Ketika sudah potong rambut, tidak disapa. Harusnya, wah gini dong kan ganteng. Jadi ada motivasi dari anak itu untuk, oh ternyata saya dihargai perubahan saya. Ya enggak? Ya, itu yang mungkin kurang dari kita Bapak Ibu, karena terlalu sibuk mungkin ya. Jadi perhatian-perhatian kecil seperti itu mungkin diperlukan ketika proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini juga tidak terlepas dari motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. Kita jabarkan ada 2, yaitu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu kan berasal dari
luar. Itu ada dua, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Banyak nggak peserta didik ibu yang termotivasi hanya karena ini? Pasti ya, kebanyakan dari peserta didik kita itu melakukan sesuatu pasti takut karena ada hukumannya. Karena di awal sudah ditekankan oleh gurunya, kalau kamu tidak ikut ulangan saya, kamu tidak akan naik kelas. Udah ancaman di awal, karena terbenak di pikirannya pasti takut nih kalau saya nggak ikut ulangan, padahal kondisinya sakit misalnya, dipaksakan untuk sekolah. Nah, hal-hal inilah sebenarnya tidak baik Bapak Ibu. Jadi mereka termotivasi bukan karena dalam diri mereka sendiri, karena di awal sudah diancam. Mereka takut akan hukuman yang Bapak Ibu berikan kepada mereka. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan penghargaan, masih ada nggak Bapak Ibu ketika mengajar di kelas, ketika memberikan motivasi kepada peserta didik untuk aktif menjawab ataupun bertanya, itu memberikan imbalan atau penghargaan? Masih ada nggak? Kira-kira efektif nggak itu untuk motivasi mereka dalam jangka panjang? Apa hanya untuk jangka pendek saja pada hari itu saja? Kira-kira efektif nggak untuk jangka panjang pemberian penghargaan ini? Tidak ya Bapak Ibu. Ya, ketika kita memanjakan anak dengan penghargaan, dikasih coklat, dikasih nilai tambahan, itu akan mereka berpikir akan ketika kita ya menjawab pertanyaan ataupun memberikan pertanyaan, yes, dapat hadiah. Kalau nggak dapat hadiah, berarti nggak bertanya. Kan begitu jadinya. Ya, jadi ketika siswa tidak kita berikan penghargaan, pada saat itu mungkin lupa bawa apa ya, karena terbiasa ngasih sesuatu ke siswa. Pada akhirnya siswa itu termotivasi nggak seperti biasanya? Tidak Bapak Ibu, karena mereka terbiasa dengan imbalan yang Bapak Ibu berikan. Nah, jadi motivasi yang seperti apa sih yang bagus untuk jangka panjang untuk peserta didik kita? Yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti kita harus menimbulkan atau menumbuhkan motivasi peserta didik itu memang dari dalam dirinya sendiri Bapak Ibu. Kalau itu tidak kita kuatkan, maka peserta didik tidak akan mampu termotivasi ketika melakukan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas sesuai dengan hati nuraninya. Sama halnya seperti ini. Kenapa Bapak Ibu berkendara menggunakan helm? Ada aturan. Oke, ada aturan ya, lalu lintas wajib menggunakan helm. Selain aturan Bapak Ibu, keselamatan, berarti ada kesadaran dari diri Bapak Ibu kan? Pentingnya keselamatan diri. Begitu juga peserta didik. Ketika kita memberikan sesuatu, bagaimana caranya agar itu dia sadari bahwa itu memang harus saya lakukan dari dalam diri saya. Keuntungannya ada untuk diri sendiri, bukan orang lain. Satu lagi, kenapa kita harus menggunakan masker? Ketika Bapak Ibu batuk, pakai masker kan? Kenapa harus pakai masker? Kan nggak ada diwajibkan kan? Iya, untuk kesehatan. Selain untuk diri kita, juga diri orang lain. Kesadaran diri nggak? Iya, sadar diri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu yang harus kita tumbuhkan dari peserta didik kita, ya. Baik, nah ini kita akan bedakan. Tadi kita sudah membahas mengenai hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Kita bahas yang pertama, hukuman. Siapa di sini yang sering ngasih hukuman? Kadang-kadang, oke ya. Kita di sini sebenarnya masih sama-sama belajar ya sebagai seorang guru. Kadang kita kalau tidak bisa mengontrol emosi ya ujung-ujungnya ngasih hukuman ke siswa ya. Nah, hukuman ini biasanya tidak terencana Bapak Ibu. Benar?
Karena pada saat itu ketika siswa melakukan kesalahan, otomatis apa yang ada di pikiran Bapak Ibu itu yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi tidak terencana, tidak mungkin dari rumah, oh kalau ada siswa saya tidak terlambat ke kelas saya akan hukum seperti ini, nggak ada kayaknya. Ya, jadi apapun yang terbenak di pikiran Bapak Ibu saat itu mungkin itu yang akan tercetus untuk kalian Bapak Ibu hukum kepada siswa. Nah, kemudian murid tidak akan tahu hukuman apa yang akan mereka dapatkan karena tidak ada kesepakatan di sini. Ya, karena di sini hukuman itu bersifat satu arah, hanya dibuat oleh guru saja tanpa kesepakatan dari peserta didik. Dan biasanya hukuman ini bersifat fisik dan psikis. Fisik, lari keliling lapangan, silakan berjemur di depan tiang bendera, silakan berdiri di depan kelas. Itu fisik. Menyakiti nggak itu? Iya, peserta didik kita akan merasa sakit Bapak Ibu ketika kita memberikan hukum secara fisik. Begitu juga psikis. Meskipun tidak melukai secara fisik, perasaan pasti akan terlukai ketika kamu itu bodoh sekali, kamu itu nakal sekali. Masuk ke dalam hatinya enggak? Iya. Ya, jadi hukuman itu sebenarnya kalau bisa ayo kita hindari ya kepada peserta didik. Gimana caranya kita mendidik dan mengajarkan mereka dengan cara yang lain, tidak harus dengan hukuman. Nah, kemudian yang kedua, konsekuensi ini lebih baik dari hukuman ya, dimana konsekuensi ini terencana dan disepakati bersama. Jadi ketika kita akan melakukan pembelajaran, nah pada pembelajaran ibu nih, kira-kira apa yang tidak boleh dan apa yang harus kalian lakukan, kita sepakati bersama anak-anak. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Padahal sudah disepakati bersama. Apa kira-kira yang membuat kenapa sudah disepakati kok murid juga tetap merasa tidak nyaman ya? Karena apa kira-kira? Iya, dia masih juga terbebani dengan namanya sanksi meskipun sudah disepakati, tapi tetap kan namanya kita sebagai manusia pasti pernah saja berbuat salah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sikap guru selalu memonitor tanpa kita sadari Bapak Ibu. Ketika kita sudah membuat kesepakatan atau konsekuensi dengan peserta didik, tanpa kita sadari kita akan terus memonitor peserta didik kita. Iya enggak? Ya, kamu sedikit saja salah, baca sanksi. Kamu salah lagi, apa kesepakatan kita tadi? Apa konsekuensinya kamu terlambat datang? Nah, jadi itu. Kita selalu memonitor. Ya, jadi pembelajaran terasa kaku Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan restitusi? Nah, kalau restitusi di sini Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi tidak ada sanksi, tidak ada konsekuensi, tidak ada hukuman, tapi kita bersama-sama dengan peserta didik memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oke. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu ya, di sini ada 5 kasus, mana hukuman dan mana konsekuensi. Nomor 1, kira-kira apa? Nomor 1 kira-kira apa? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, hukuman. Gimana Bapak Ibu? Betul hukuman? Iya. Karena apa? Ini merupakan melukai fisik peserta didik kita. Mengangkat kaki capek nggak? Ya capek. Ya. Dari psikisnya juga terluka karena di depan kelas diperhatikan oleh teman-temannya. Ya, ini termasuk hukuman. Yang kedua Bapak Ibu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pembelajaran.
Apa? Konsekuensi. Baik, terima kasih Bu Sri. Kenapa konsekuensi Bapak Ibu? Iya, ada pertanggungjawaban nggak di sana? Iya, ada hukuman fisiknya Bapak Ibu? Apakah di sana ada pembelajaran bermakna nggak dilakukan di sana? Tanggung jawab peserta didik ditingkatkan? Iya, karena dia membuat kesalahan yang ada kaitannya dengan perbaikan yang akan dia lakukan. Air tumpah ya dibersihkan, bukan dihukum keliling lapangan. Paham ya? Nah, baik, yang ketiga, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pembelajaran. Kira-kira apa? Apa? Konsekuensi. Baik. Ya, kenapa konsekuensi? Seperti tadi, ya. Murid bertanggung jawab atas, dan itu juga ada kaitannya dengan pembelajaran, bukan jenis hukuman yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran yang dilakukan. Misalnya, kamu terlambat datang, silakan kamu berdiri di depan kelas. Ada hubungannya Bapak Ibu? Terlambat datang, murid satu, murid tidak ikut pembelajaran. Kedua, murid jadi capek berdiri di depan kelas. Nah, itulah hukuman. Itu yang membedakan hukuman dengan konsekuensi. Kemudian yang keempat, berjemur di lapangan basket karena mengobrol dengan teman saat pembelajaran. Hukuman, ya, tetap melukai fisik. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali putaran karena terlambat hadir pelajaran penjas. Apa? Hukuman apa konsekuensi? Iya, konsekuensi. Kenapa bukan hukuman? Kan lari itu. Oke, Bapak Ibu ya, pelajaran penjas Bapak Ibu. Kan lari itu bermanfaat nggak untuk kebugarannya ketika melakukan pembelajaran penjas? Kalau pelajaran matematika disuruh lari, ada hubungannya Bapak Ibu? Tidak, ya. Jadi paham ya, mana hukuman, mana konsekuensi. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita lanjut ke 5 posisi kontrol kita. Ini ada kaitannya nanti ketika kita, apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah terhadap siswa, atau malah kita sebagai manajer di dalamnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru ini ada 5 ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ya. Nah, sebagai penghukum yang saya sampaikan tadi. Ya, ketika Bapak Ibu menghukum siswa, berarti hukuman itu bisa secara fisik maupun psikis yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Tidak ada kaitannya, ya, malahan akan melukai peserta didik kita. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pernah nggak Bapak Ibu bilang seperti ini? Sampai kapan sih kalian seperti ini? Kalian benar-benar mengecewakan ibu loh. Pernah? Pasti pernah ya. Karena kita juga sebagai manusia lelah ya Bapak Ibu ya terkadang. Nah, itu sebenarnya tidak baik. Ya, karena membuat siswa kita menjadi merasa bersalah akan kesalahan. Memang dia salah, tetapi kita tidak pantas untuk menjudge mereka untuk merasa bersalah terhadap kita. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman Bapak Ibu. Ya, sebagai teman itu juga kurang bagus. Ya, karena posisi kita adalah guru dan siswa. Terlalu akrab, ya, menganggap bestie, pakai bahasa gaul, itu sebenarnya tidak baik selama proses pembelajaran. Menganggap siswa itu sebagai teman tidak baik, ya. Memang lebih baik daripada menghukum, hanya saja itu juga kurang baik untuk proses pembelajaran.
Selanjutnya adalah sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau di sini Bapak Ibu, kita hanya memperhatikan anak peserta didik kita dan misalnya ada yang terlambat datang nih masuk kelas. Kenapa kamu terlambat? Kamu tahu kan aturannya jam berapa? Jadi kita berpatokan dengan aturan-aturan dan data. Ya, kamu sudah sekian kali loh, ini 13 kali kamu terlambat. Ya, kamu tahu aturannya datang jam berapa? Silakan kamu ke piket untuk melapor. Jadi tidak ada pemecahan masalah untuk memperbaiki kesalahan yang peserta didik kita lakukan. Kita hanya memantau saja Bapak Ibu, ya, tanpa memberikan perbaikan dari apa yang sudah peserta didik kita lakukan. Nah, dari keempat tadi ini sangat berbeda dengan posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol ini, posisi manajerlah yang dianggap paling baik di antara yang lain. Kenapa? Kita sebagai manajer ya dalam pembelajaran itu tidak hanya mendidik dan memberikan pembelajaran kepada siswa, tetapi juga kita berusaha bersama-sama dengan siswa untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Jadi kita memecahkan masalah itu tidak hanya dari sisi guru saja, tetapi kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk memikirkan solusinya, untuk membicarakan apa yang sudah terjadi. Jadi peserta didik kita akan merasa lebih nyaman, ya, lebih jujur ketika menyampaikan apa yang sudah dia lakukan, kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Nah, mungkin itu sedikit ya penjelasan saya mengenai 5 posisi kontrol. Untuk selanjutnya saya akan putarkan video Bapak Ibu, mohon disimak ya. Ya, coba diperhatikan ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik Bapak Ibu, dari cuplikan video tadi, dari 5 posisi kontrol tadi, ini bagian yang mana Bapak Ibu? Yuk, siapa yang bisa? Ya, silakan Bu Ketut. Ya, sudah. Terima kasih. Saya ingin menanggapi dari tampilan video tadi. Kalau tidak salah saya lihat dari tayangan tersebut adalah masuk ke posisi penghukum. Karena anak ini sudah sekian kali terlambat datang ke sekolah dan seorang guru memberikan ganjaran untuk lari ke dinding lapangan. Itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Ibu Ketut ya, sudah
memberikan tanggapan yang bagus sekali. Berarti sudah masuk ya Bu ya, apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya benar sekali Bapak Ibu. Jadi cuplikan video tadi adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum yang ada di sana. Kenapa penghukum? Karena di sana ada hukuman yang kita berikan secara fisik. Selain fisik juga ada fisikisnya nggak? Apa fisikisnya? Emosi gurunya yang berlebihan, marah-marah dengan menggunakan kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan siswa. Ibu bapak perhatikan nggak mimik wajah siswa? Merasa ketakutan? Kira-kira dia akan berubah nggak dengan rasa seperti itu anak bapak? Ibu bapak? Ya, sepertinya tidak Bapak Ibu. Dia akan tetap mengulangi dengan sembunyi-sembunyi. Ya enggak? Karena sudah merasa kecewa loh. Dan dia sudah berpikiran negatif terhadap kita sebagai gurunya. Benar nggak kira-kira seperti itu? Iya. Itu dampaknya ketika kita melakukan hukuman kepada peserta didik. Nah, bagaimana dengan video yang ini Bapak Ibu? Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, cuplikan video yang kedua. Itu posisi kontrol yang mana kira-kira? Ya, silakan Bu Sri. Manajer, kenapa kira-kira Bu Sri manajer? Ada solusi dari kedua belah pihak, baik itu untuk siswa maupun untuk guru. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk Bu Sri ya. Baik sekali Bu, berarti Ibu sudah menyimak ya, memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi. Benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi tayangan video kedua itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Itu yang saya maksud. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta langsung menjudge, menyalahkan, memaki-maki, bahkan sampai memberikan hukuman. Jadi kita tanyakan dulu, apa yang membuat, apa alasannya ia terlambat. Kalau kita bertanya dengan baik, anak tertekan nggak? Terlihat mimik wajah yang tadi? Berbeda dengan video pertama nggak? Iya, karena cara kita menanggapi permasalahan siswa, mimik wajah kita juga
berbeda, tidak marah, tenang. Jadi siswa juga akan tenang menyampaikan permasalahan yang dia hadapi, Bapak Ibu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu, mana posisi kontrol yang terbaik yang bisa kita terapkan ke peserta didik kita nanti. Oke. Baik, selanjutnya nah, tadi sudah kita bahas juga ya. Di sini sudah dijelaskan juga yang membedakan antara 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Ketika sebagai penghukum, guru harus berbuat seperti apa. Ketika sebagai pembuat merasa bersalah, dan dampaknya juga sudah kita sampaikan tadi ya. Dampak kita menerapkan masing-masing 5 posisi kontrol itu seperti apa. Ya, kira-kira bisa Bapak Ibu kita belajar bersama-sama memposisikan diri kita sebagai manajer ya, selama proses mendidik dan memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini juga ada permasalahan. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ketika kita sebagai penghukum, ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, kita lihat hormat pada bendera 1 jam. Itu yang dilakukan ketika posisi kontrol kita sebagai penghukum. Lari keliling lapangan. Ya, jadi itu kita langsung menjudge siswa harus dihukum. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak atau Ibu harus katakan sama kamu? Jadi kita ngomong ke siswa seakan-akan malah menambah rasa bersalahnya siswa terhadap kita. Ya, jadi posisi-posisi seperti ini Bapak Ibu, sehingga membuat kita merasa kecewa. Kita memang kecewa atas tindakan siswa, tapi dengan membuat siswa tambah merasa bersalah itu tidak akan memperbaiki permasalahan yang sudah terjadi. Ya. Kemudian nah, ketika menjadi teman, ayo dong ikuti aturan. Tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini saja. Ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi tidak ada perbaikan. Ya enggak? Caranya lebih baik daripada menghukum, hanya saja tidak memperbaiki Bapak Ibu. Kita hanya menjadikan siswa sebagai teman kita, ayo dong jangan berbuat ini lagi. Nah, tapi tidak ada tindakan yang kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Ya, kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, tahu konsekuensinya nggak? Hanya memberitahu saja Bapak Ibu. Silakan. Setelah upacara kamu beli atribut, jadi disuruh beli atribut. Apakah itu memperbaiki kesalahan siswa? Apakah siswa akan mampu mengulanginya lagi kira-kira? Ya, sekarang beli topi, udah beli topi, besok nggak pakai dasi lagi, disuruh beli dasi lagi, besok nggak pakai sepatu hitam lagi, apakah disuruh beli sepatu hitam lagi? Ya, itu bukan solusi Bapak Ibu. Nah, kemudian posisi kontrol yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Seperti video yang kita tayangkan, yang video kedua ya. Yang ditanyakan adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tanyakan ke diri siswa, apa kesalahan mereka? Apa yang membuat mereka melakukan itu? Kemudian baru bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki hal itu agar tidak terulang lagi. Itu tujuannya Bapak Ibu. Ya, bukan hanya sekedar kamu nggak bawa ini silakan beli, itu bukan solusi. Kita tahu belum tentu kan siswa bawa uang. Siswa pasti di rumah sudah punya atributnya, hanya saja dia lupa membawa. Jadi yang diperlukan siswa bukan membeli lagi Bapak Ibu, tetapi solusi dari permasalahan yang sudah dia lakukan saat itu. Jadi bisa dipahami ya, kelima posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi. Baik. Nah, sebelum lanjut ke keyakinan kelas, Bapak Ibu, saya minta berdiri sebentar ya. Kita meregangkan otot, kayak dari tadi tegang sekali.
biar konsentrasinya bisa makin bagus ya. Kita ice breaking dulu ya, supaya tidak tegang. Nah, simpel-simpel aja, tidak banyak gerakan, hanya menggerakkan tangan dan otak untuk berpikir ya. Ketika saya bilang kepala, Bapak Ibu pegang kepala. Ketika saya bilang mata, pegang mata. Ketika ikuti saya ya. Ketika saya memegang telinga, Ibu langsung pegang telinganya. Ya, jadi apa yang saya sampaikan langsung pegang apa yang saya minta. Kalau saya bilang berpikir juga pegang. Kalau saya bilang melihat, kalau mendengar, oke, paham ya? Baik, kita mulai konsentrasi. Kepala, mata, telinga, kepala. Oke, ada yang masih mengikuti saya memegang mata. Oke, kita ulang lagi. Kepala, telinga, mata, kepala. Masih ada juga yang mengikuti saya. Oke, Bapak Ibu. Sekali lagi ya, kita ulang. Mata. Oke, semua sudah mulai konsentrasi. Telinga, mata, kepala, telinga, mata, telinga, kepala. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik ya, berarti konsentrasinya sudah mulai datang lagi. Silakan duduk lagi Bapak Ibu. Kita mulai ke materi selanjutnya ya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai keyakinan kelas. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya kan, mengenai keyakinan atau kesepakatan yang kita lakukan di dalam kelas selama proses pembelajaran bersama siswa. Nah, keyakinan kelas ini adalah sebuah pendekatan yang lebih baik Bapak Ibu dengan mengedepankan peran aktif siswa, di mana di sini siswa akan merasa dihargai pendapatnya, apa yang dia inginkan, apa yang dia perlukan dalam pembelajaran itu akan tersampaikan tanpa dari satu sisi. Jadi di sini ada komunikasinya dua arah Bapak Ibu. Tidak hanya peraturan itu atau kesepakatan itu ditentukan oleh guru saja, tetapi di sini kita melibatkan siswa, semua siswa, tidak boleh hanya perwakilan saja. Jadi semua siswa yang ada di dalam kelas. Baik, apa tujuan dari pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas ini? Yang pertama adalah menumbuhkan komunikasi yang efektif antara guru dan siswa. Kenapa? Karena dengan membuat keyakinan kelas, kita menyepakati bersama Bapak Ibu, mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan selama pembelajaran di kelas. Misalnya, saya sukanya pemanfaatan teknologi Bu, kayaknya lebih asik kita belajar pakai gadget. Ayo kita laksanakan Bapak Ibu. Jadi itulah yang membuat anak didik kita senang untuk belajar. Jadi bukan yang kita tentukan sendiri, tapi kesepakatan bersama. Ya. Kemudian menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi apapun itu kita harus pusatkan kepada siswa. Apa kebutuhan siswa? Karena siswa itu bukan kertas kosong Bapak itu. Seperti apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, siswa yang kita ajar itu bukan kita ibaratkan sebagai kertas kosong yang harus kita isi biar full. Karena mereka itu adalah orang-orang yang sudah terisi. Dari lahir sudah punya kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Lingkungannya sudah membentuk karakter mereka Bapak Ibu. Jadi itu tidak bisa kita rubah begitu saja. Apa yang harus kita lakukan? Ya mengenali karakter masing-masing dari peserta didik kita sendiri. Ya itu solusinya. Baik, yang terakhir adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada siswa. Ketika kita melimpahkan apa yang ingin kamu yakini dalam kelas. Ketika mereka menyebutkan, kira-kira mereka akan mempertanggungjawabkan nggak apa yang mereka tulis? Iya kan? Karena itu saya rasa ada dalam diri mereka sendiri. Saya akan mengerjakan tugas tepat waktu. Itu dari mereka nulis sendiri, dari pemikiran mereka sendiri, kira-kira akan dipertanggungjawabkan Bapak Ibu? Iya.
Ketimbang peraturan itu atau kesepakatan itu hanya kita sendiri yang membuat, itu akan kurang efektif. Ya. Baik, itu tujuan dari kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, bagaimana langkah-langkah membuatnya? Yang pertama adalah guru mengajak siswa mengungkapkan keinginannya mewujudkan kelas impian. Ayo anak-anak, kita bikin kelas impian kita di kelas. Kita awali di kelas perwalian dulu ya Bapak Ibu. Kita coba dulu membuat keyakinan kelas ini di perwalian kita. Supaya apa? Kita coba, ketika berhasil kita lakukan di kelas-kelas yang lain. Ya, kemudian yang kedua, setelah kita menyampaikan keyakinan kelas itu seperti apa, tujuannya apa, kemudian kita meminta siswa untuk menulis apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran di kelas. Ya, kita kasih kertas kecil-kecil aja atau kertas berwarna boleh ya. Mereka tulis sendiri-sendiri tanpa kerjasama, jadi pemikiran mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, siswa menulis tentang kelas impian mereka. Saya tekankan di sini, keyakinan kelas itu harus kalimat positif. Jadi tidak boleh larangan, tidak boleh kalimat negatif yang ada jangan atau tidaknya. Jadi kalimatnya harus positif. Kemudian yang keempat, hal-hal yang ditulis tentang kelas impian dibaca satu persatu dengan bantuan siswa, kemudian kita kelompokkan Bapak Ibu. Kan kemungkinan ada pernyataan atau keyakinan yang dibuat oleh peserta didik itu sama antara yang satu dengan yang lain. Itu akan kita kelompokkan yang sama-sama. Nah, setelah itu barulah mendiskusikan. Dari kita sudah kelompokkan, misalnya ada 7 nih kelompok yang sudah kita rembukan di depan. Nah, kita sepakati lagi ke siswa yang mana yang akan mereka ambil untuk dijadikan keyakinan kelas yang akan disepakati nanti. Nah, yang terakhir baru kita membaca hasil kesepakatan bersama dan akan menyepakati untuk melakukan itu selama proses pembelajaran di kelas, Bapak Ibu. Nah, berikut adalah salah satu praktik baik yang saya coba lakukan ya. Saya masih belajar juga Bapak Ibu. Praktik baik yang saya lakukan di kelas perwalian saya ya, yaitu 11 MPLBA. Di sini saya mencoba, kita baru belajar ya, mencoba membuat sebuah keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama. Sebentar ya, kita putar offline aja. Nah, di sini kita menjelaskan dulu Bapak Ibu apa itu keyakinan, seperti apa ya, supaya siswa paham. Berdasarkan kesepakatan kalian semua, tidak boleh hanya buku saja, tidak boleh hanya ibu saja yang menentukan. Karena apa yang akan melakukan itu adalah kita bersama. Misalnya kalian saat datang ke kelas, nanti sudah ada dalam keyakinan kelas, kalian harus menanggung konsekuensi tindakan yang melanggar keyakinan kelas. Paham ya? Paham. Siap kita membuat keyakinan kelas? Siap. Pagi, SMK bisa jaya. Nah, selamat pagi semuanya. Pagi, SMK bisa jaya. Siap ya, bikin keyakinan? Siap, Bu. Kita akan bagikan kertas waktu.
bebas acak saja. Ya, dimanapun niat kalian untuk menempel dibebaskan mereka ya. Sudah semuanya menempel, jadi sekarang langkah selanjutnya apa? Kita mengelompokkan menjadi yang sama-sama ya. Baik, di sini ada saling berkolaborasi menjaga keyakinan. Oke, sama. Mulai kelompok ini tepat waktu. Nah, untuk hasilnya bisa saya perlihatkan dulu ya. Untuk hasilnya baik, ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi dari yang sudah dituliskan di papan, kemudian kita sepakati mana saja yang akan kita jadikan keyakinan kelas untuk seterusnya selama proses pembelajaran di kelas. Nah, itu yang akan kita tempel nanti dan sudah ditandatangani bersama. Ya, di sana sudah terlihat jelas kami siswa-siswi kelas 11 menyepakati keyakinan kelas di bawah ini, ditandatangani perwakilan ketua kelas dan kita sendiri sebagai perwaliannya. Ya, kita mulai dari perwalian dulu Bapak Ibu ya. Kita coba nanti membuat dulu di perwalian kita masing-masing. Setelah Bapak Ibu merasakan perubahan yang dilakukan oleh anak-anak didik kita, jadi merasa bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka buat, baru kita terapkan di kelas yang lainnya. Begitu Bapak Ibu ya. Bersedia Bapak Ibu ya? Kita coba nanti di perwalian masing-masing. Iya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai keyakinan kelas. Nah, ini di segitiga restitusi yang tadi sudah sedikit saya singgung pada saat posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya, dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, penerapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa saja yang ada dalam segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah sebuah bagian dari proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, jangan langsung kita hukum, jangan langsung kita salahkan atau bagaimana. Tetapi kita anggap kesalahan yang mereka buat itu adalah proses pembelajaran mereka menjadi lebih baik. Itu adalah proses dari pembelajaran peserta didik kita. Jadi apa yang harus kita sampaikan? Baik, anak-anak, berbuat salah itu wajar. Tetapi bagaimana caranya kita untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kita perbuat? Berikan dia keyakinan bahwa oke, berbuat salah itu memang wajar. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, tapi jangan langsung main hukum Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi pada bagian menstabilkan identitas. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita pasti harus mencari tahu Bapak Ibu, kenapa siswa kita melakukan kesalahan itu. Jadi cari tahu dulu ya, penyebabnya apa, alasan dia apa, kita dengarkan dulu.
Nah, kalimat apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Coba sampaikan alasanmu, nak. Nah, jadi kita berikan dia kesempatan untuk berbicara alasannya apa. Baik itu bohong ataupun tidak, itu nanti Bapak Ibu. Ya, yang penting dia mau mengatakan alasan dari balik kesalahan yang dia lakukan. Nah, kemudian setelah ini dilakukan, baru tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dari sinilah Bapak Ibu, kita tanyakan ulang ke anak-anak. Sekarang kamu terlambat, keyakinan kelas mana yang kamu sudah langgar? Kan kita sudah bikin keyakinan kelas nih sebelumnya. Nah, ini ada kaitannya. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kita lakukanlah segitiga restitusi ini ketika siswa kita melakukan kesalahan. Paham ya Bapak Ibu? Nah, di bagian ketiga inilah yang kita tanyakan nilai-nilai apa saja yang sudah kamu langgar, nak. Dari keyakinan kelas itu yang mana yang kamu langgar? Oh ini Bu, ternyata saya tidak menghargai waktu dan disiplin. Nah, dia tahu. Berarti dia memahami keyakinan ke kelasnya. Kemudian kita carikan, tanyakan lagi menurut kamu solusinya bagaimana agar kamu bisa menaati keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Kita tanyakan ulang solusinya kepada anak tersebut. Kemudian baru kita bantu menjelaskan, benar sekali nak, penjelasannya seperti ini. Jadi dengan perlakuan seperti itu, saya yakin Bapak Ibu, anak-anak akan lebih mendengarkan kita. Yang awalnya menganggap kita, aduh ibu ini galak aja, aduh ibu ini selalu marah-marah. Tetapi ketika kita sudah mau melakukan segitiga restitusi ketika anak-anak melakukan kesalahan, saya yakin penilaian mereka terhadap Bapak Ibu pasti akan berubah secara perlahan. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik, untuk selanjutnya, nah ini adalah salah satu penerapan segitiga restitusi yang saya coba juga buat Bapak Ibu ketika saya menangani siswa yang melakukan kesalahan. Mutiara, tadi Ibu dengar dari ketua kelas, bahwasanya katanya kamu ada bertengkar dengan Ali ya? Iya Bu, habisnya saya kesel. Kenapa kesal? Ali selalu saja mengambil jawaban saya tanpa izin, dan dia menyalinnya sama persis Bu. Padahal guru pengajar sudah mengimbau bahwa tugas tersebut tidak boleh sama Bu, harus sesuai dengan pengalaman pribadi. Oh begitu. Ya baik, Ibu mengerti bagaimana perasaan kamu karena tugas kamu sebagai contek. Ibu pun jika menjadi kamu akan melakukan hal yang sama. Nah lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ali? Saya marah-marah Bu, sampai memaki-maki Ali, hingga tanpa sadar saya mengebrak meja. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu ada alasannya bukan? Iya Bu, karena Ali melakukannya tidak hanya sekali, 2 kali Bu, bahkan sudah sering. Batas kesabaran saya sudah habis Bu. Ya wajar lah kalau kamu bersikap seperti itu karena Ali sudah sangat sering mencontek pekerjaan kamu. Nah Ibu salut dengan kamu dan menghargai tindakan kamu yang tidak lebih dari itu, seperti misalnya sampai memukul teman. Nah baik Mutiara, sekarang kita coba pikirkan tindakan kamu yang marah-marah tadi itu sampai mengebrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya? Tidak. Nah, kalau tidak, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati dan menghargai sesama teman. Oke, benar sekali. Nah, menurut kamu menghormati dan menghargai sesama teman itu penting tidak? Penting Bu. Ya, penting ya. Karena dengan kita menghargai sesama teman, kita bisa saling toleransi, ya, bekerja sama. Karena kita manusia sosial, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk itu apa yang, kalau menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Mutiara? Harus lebih sabar lagi Bu. Baik, lebih sabar lagi. Bersedia untuk mengubah itu semua?
Ya, Nah, apa yang harus kamu lakukan terhadap Ali? meminta maaf kepada Ali dan menjaga tutur kata saya supaya kedepannya saya tidak kasar lagi dan lebih sabar lagi untuk menghadapi setiap masalah. Ya, tepat sekali ya. Tindakan yang sudah akan kamu lakukan nanti, Ibu harap kamu bisa mengubahnya jauh lebih sabar lagi. Ya, tetap semangat Mutiara. Nah, sekarang kamu sudah boleh ikut sekolah lagi ya. Ya, Bu, baik. Ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Loayu Mutiara Fridayanti. Saya dari kelas 11 MPLBA. Saya merasa sangat senang karena diajak berdiskusi dengan Ibu Mira untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan baik. Terima kasih banyak Bu Mira. Om Santi 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 Om. Nah, itu tadi Bapak Ibu yang penerapan restitusi yang coba saya lakukan di salah satu permasalahan yang dihadapi oleh siswa saya di kelas. Nah, baik Bapak Ibu, demikian tadi ya, selesai penayangan dari segitiga restitusi yang sudah saya paparkan ya, mengenai budaya positif, mulai dari kebutuhan dasar, motivasi, kemudian ada posisi kontrol, disiplin positif, kemudian ada keyakinan kelas sampai dengan segitiga restitusi. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang masih mengganjal, yang ingin ditanyakan atau ingin sharing nih ya permasalahan yang ada di kelasnya, dipersilakan. Ya, dipersilakan Ibu Put, dibantu Bu. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Ada satu pertanyaan dari saya terkait dengan pemberian materi tadi. Apa yang harus dilakukan terhadap siswa yang masih saja tetap melanggar, padahal sebelumnya sudah diterapkan segitiga restitusi? Hanya itu saja Bu, terima kasih. Baik Bu Tut, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya jawab dulu ya. Nah, dari permasalahan yang Bu Ketut sampaikan tadi, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menerapkan segitiga restitusi nih, tapi siswa tetap saja melakukan pelanggaran atau kesalahan. Nah, kita refleksi lagi diri kita Bapak Ibu. Ya, itu bukan berarti restitusinya yang salah. Bisa jadi komunikasi kita terhadap peserta didik yang masih salah. Pertama, kita melakukan perubahan itu tidak langsung instan Bapak Ibu akan berhasil, ya kan? Di awal kita misalnya terkenal sebagai guru yang selalu menghukum nih si A. Si A sudah sudah menilai kita sebagai guru yang suka hukum. Dia udah jengkel sama kita. Nah, pertama komunikasi kita dengan peserta didik sudah salah. Yang kedua, kemungkinan hubungan kita dengan peserta didik juga sudah tidak baik-baik saja. Peserta didik sudah terlalu jengkel dengan kita Bapak Ibu yang sering memberikan hukuman. Kemudian tiba-tiba kita berubah ke segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahannya. Itu tidak serta-merta langsung berubah Bapak Ibu. Kita harus sabar. Ya, ketika dia mengulangi lagi, ya kita tetap terapkan dengan bagian-bagian dari restitusi tadi, ya, menggali sampai dengan peserta didik itu paham bahwa gurunya sudah berubah, bukan lagi sebagai penghukum, ya Ibu. Jadi di sana mungkin bukan restitusinya yang salah, melainkan kemungkinan yang salah itu adalah komunikasi kita Ibu. Coba nanti diperbaiki dulu, apakah komunikasi kita kepada peserta didik sudah baik atau sudah tepat. Ya, mungkin itu Ibu Ketut yang bisa Tiang sampaikan untuk memperbaiki kondisi seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ya, mungkin Ibu ada yang tanyakan lagi? Sudah pas Ibu? Ya, baik, terima kasih Bu Ketut. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Retno.
apakah dalam setiap kondisi kita wajib tetap menjadi manajer? Yang pertama. Yang kedua, apakah kita sama sekali tidak boleh menghukum untuk memberikan efek jerah kepada siswa kita? Iya, baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ya dari Bu Retno. Apakah kita harus menerapkan posisi kontrol sebagai manajer? Apakah kita sama sekali nggak boleh menghukum, Bu, kalau siswa itu keterlaluan? Baik, ya. Kelima, posisi kontrol ini Bapak Ibu itu sudah ada pada diri kita. Kita boleh memilih. Hanya saja posisi kontrol penghukum itu jika boleh jangan dilakukan lagi. Kita bikin perubahan Bapak Ibu. Tapi bukan berarti tidak boleh tidak akan dilakukan. Oke, tapi kalau boleh ya. Tapi yang paling baik dari 5 posisi kontrol itu untuk merubah ya kesalahan peserta didik kita untuk menjadi lebih baik lagi, alangkah bagusnya kita menggunakan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer dalam pembelajaran. Kenapa? Karena seperti yang permasalahan ya bersama dengan Bu Ketut, kita harus membuat penilaian peserta didik kepada kita itu sudah berubah. Bukan lagi sebagai penghukum, bukan lagi sebagai guru yang suka marah-marah. Tanyakan pada peserta didik Bapak Ibu, pasti dia punya pemikiran yang berbeda-beda antara guru satu dengan guru yang lain. Oh, ini ibu ini tukang marah-marah. Oh, ibu ini setiap kali ke kelas pasti ngasih tugas saja. Oh, ibu ini pasti setiap ke kelas selalu ceramah aja, nggak pernah mendengarkan pendapat siswanya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita ingin mengubah itu secara drastis, ya tidak mungkin. Ya, yang namanya kita penerapan segitiga restitusi harus secara bertahap dan perlahan. Begitu ya Bu Retno ya. Jadi bukan berarti tidak boleh menghukum, hanya saja kalau boleh jika ibu bisa lebih sabar lagi menghadapi siswa, mungkin hukuman itu agar tidak terjadi lah ya. Oke, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah pas? Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Siap untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini Bapak Ibu? Siap, oke. Kita belajar bersama-sama. Kita ubah mindset kita yang awalnya menjadi guru yang suka menghukum, menjadi guru yang mendidik dan memberikan pembelajaran yang baik terhadap siswa ketika melakukan kesalahan. Mungkin dengan itu nanti peserta didik kita akan terenggah dari dirinya sendiri untuk melakukan disiplin ya di sekolah ini. Baik, demikian yang sudah saya paparkan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah menyimak materi saya dari awal sampai akhir, dan banyak juga yang aktif ya menjawab pertanyaan saya. Jadi itu saya anggap Bapak Ibu sudah benar-benar memahami apa yang saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Waktu saya kembalikan lagi ke moderator ya. Baik Ibu Bapak yang berbahagia, dengan berakhirnya pemaparan materi dan tanya jawab, maka berakhir pula kegiatan kita di pagi hari ini. Terima kasih atas kesediaan Ibu Bapak dari awal dan sampai akhir untuk mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa dampak positif bagi Ibu Bapak. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyajian materi maupun yang lain, dari segi perkataan yang lain, saya sebagai pemandu acara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan ucapan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Selamat pagi, kami dari kelas MPLBA. Kami merasa sangat senang karena telah diajak untuk membuat keyakinan kelas oleh Bu Mira. Adapun beberapa kesan kami yaitu disiplin siswa semakin meningkat. Selanjutnya, kebersihan kelas semakin terjaga dan terawat. Dan meningkatnya rasa saling menghargai dan menghormati sesama anggota kelas. serta solidaritas dan kerjasama kelas semakin meningkat. Terima kasih Bu Mira.